Perseteruan antara Fitri Sahuteru dan Nikita Mirzani terus memanas. Usai dituding jadi dalang dibalik kaburnya Laura dari rumah aman, Fitri kini resmi menunjuk kuasa hukum. Pasalnya, Fitri merasa diserang secara masif dan berkelanjutan di media sosial. Bahkan, kantornya pun sempat menjadi sasaran penembakan oleh orang yang tak dikenal. Ia juga mengaku sudah melaporkan kasus penembakan yang dialaminya tersebut. Kuasa hukum Fitri menjelaskan bahwa peristiwa penembakan itu sudah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Selatan. Ia juga mengungkapkan kasus tersebut akan naik sidik pada pekan depan. Selain kasus penembakan, Fitri juga melaporkan seseorang terkait Undang-Undang ITE. Namun, belum diketahui pasti mengenai pihak yang dilaporkan tersebut. Ditanya soal dirinya yang mulai aktif bicara di media sosial, Fitri mengaku hanya ingin membuka mata banyak orang tentang sosok yang selama ini kerap merasa paling benar. Namun begitu, Fitri menampik dirinya yang disebut tengah berseteru dengan artis Nikita Mirzani, mantan sahabat dekatnya. Sekarang kan saya sudah resmi ya ditunjuk sama Fitri untuk bisa mendampingi dalam proses hukum ya, tentunya dalam proses hukum, dalam hubungan hukum, bahkan dari apapun masalah-masalah yang dihadapi dengan Fitri, sehingga ini masalah ini bisa selesai ya. Karena kita udah kenal udah cukup lama. Dan yang pertama, yang kedua memang hubungan kita bukan cuma pertemanan, tapi memang sudah lumayan cukup intens ya, cukup hubungan baik tentunya. Dan makanya saat ini kita udah resmi ya untuk bisa ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Oke, mungkin dalam kuasa hukum bisa mungkin kasus yang mana sih Bang? Apakah karena kasus karena kemarin ada isu soal penembakan, diduga adanya penembakan di kantor Fitri atau seperti apa nih Bang? Jadi gini, kalau proses hukum yang sedang dialami, ini ada beberapa proses hukum, yaitu adanya ancaman yang saat ini juga sudah ditangani pihak kepolisian ya. Sekarang kita udah tindak lanjuti, kita menunggu bagaimana reaksinya, prosesnya dan labjunya ya. Yang pertama, yang kedua itu proses di di proses laporan terhadap ya Undang-Undang ITE ya, itu yang sekarang sedang berjalan juga ya. Oke, mungkin Kak Fitri, ancaman seperti apa sih yang kamu alami selama ini? Mungkin apa karena lagi rame-rame ini akhirnya baru adanya ancaman-ancaman, atau memang sudah dialami sudah lama sih? Kan boleh menjelaskan sedikit? Saya nggak tahu hubungannya apakah karena di dunia maya saya sedang ramai ya, tapi biarkan itu menjadi penyelidikan pihak berwajib karena saya sudah menyerahkan sepenuhnya ke Bang Tommy. Bang Tommy kebetulan memang partner saya bekerja juga, kami sudah mengenal lama sama keluarganya juga, jadi saya merasa paling tepat untuk mendampingi saya dalam kasus hukum saya, Bang Tommy. Mungkin sedikit Kak, berikan contoh untuk ancaman seperti apa sih kayak mungkin dialami secara verbal atau mungkin ada salah satu tadi yang ramai juga ada diduga adanya penembakan di kantor atau seperti apa yang dialami? Ya kalau ancaman ya udah on air dan off air ya kalau kita ngomongnya begitu ya. Dan saya sebetulnya nggak terlalu awalnya saya tidak ingin menanggapi keributan di dunia maya, tapi kan ini udah menjadi satu bentuk ancaman. Keterkaitannya ada atau tidak nanti dia menjadi kewenangannya kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Akhirnya kenapa baru sekarang mengambil langkah hukum Kak? Karena kan bisa dibilang ini juga ancaman juga dikatakan sudah lumayan ya kamu sudah alami. Saya nggak baru sekarang ya, saya tidak baru sekarang mengambil langkah hukum. Begitu hari kejadian, saya langsung melaporkan. Bukan sekarang, tolong dikoreksi. Begitu paginya saya tahu ada teror di kantor saya langsung membuat laporan ke Polres. Mungkin tanggapannya seperti apa dari Polres Tangsel sendiri? Mas Tommy ini yang harus jawab. Iya, Bagaimana nih? gini ya, kalau di dalam proses Polres Tangsel ya, prosesnya sudah berjalan dan memang insya Allah ya di minggu depan udah mulai naik sidik karena proses hukum itu kan berlanjutan. Artinya dalam proses lidik nanti ada proses sidik dan nanti ada proses pentersangkaan kalau memang itu
sudah pembuktiannya cukup ya, secara formil dan secara faktual ya. Nah itu nanti kita akan lihat ya di minggu depan, mudah-mudahan udah ada pergerakan yang cukup bagus untuk bisa kita lihat majunya. Nah kalau proses yang adanya ancaman itu juga kita sudah menindaklanjuti dan kita akan bersurat juga karena nanti akan kita lihat apakah ini menjadi catatan polisi buat bisa ditindaklanjuti secara cepat. Harusnya kan lebih cepat ya, nangkep bom aja bisa orang bisa ketemu ya kan. Apalagi dengan adanya ancaman seperti ini tentunya harusnya cepat bisa ditindak dan ditangkap orang pelakunya ya. Nah, itu yang harus kita meminta permohonan untuk dipercepat di kasus ini. Tadi Kak Abang juga sempat menyebutkan bahwa ada kasus ITE ya, gitu. Iya. Oke, mungkin boleh dijelaskan Bang, apa sih kasus dari ITE tersebut? Apakah memang itu ada ujaran kebencian kah yang yang dikenakan ke Kang Fitri atau seperti apa sih Bang? Iya, undang-undang ITE ini kan yang berjalan sekarang ini kasusnya di Polres Tangsel sudah berkelanjutan ya. Ini kan sudah kita libatkan juga ahli bahasa yang juga sudah dibuktikan, bahkan ada tindakan berkelanjutan. Kalau menurut info dari pihak penyidik itu ada tindakan berkelanjutan melakukan hal tersebut gitu. Nah ini kan saya sudah kebetulan hari ini juga tadi saya cek hari ini sudah dalam proses menindaklanjuti ahli bahasa untuk dibikin rekomendasi bahwa tindakan ini sudah berkelanjutan, jadi mutlak ya, pasal yang dikenakan bahkan sudah terpenuhi. Nanti mungkin di minggu depan media juga bisa mengawasi dan mengawal ini karena ini kan kasus harus berjalan. Di minggu depan rencananya itu akan naik sidik. Karena mungkin ada circle kamu yang merasa ada terintervensi dari orang nih, minta tolong nih, akhirnya kamu speak up untuk membela kamu atau gimana? Saya tidak pernah mau dipergunakan orang lain untuk speak up ya, karena saya bukan influencer bayaran. Saya berbicara sebagai Fitri Sahutero ya, yang begitu kejinya bullying di dunia maya terhadap saya dan keluarga saya sehingga berkelanjutan, sehingga saya marah seperti sekarang. Sebetulnya ini menjadikan pelajaran ya buat kita semua pengguna sosial media. Tentunya kita sebagai orang Asia diajarkan adat tata krama yang baik. Kalau kita dihina, kita diam, lalu kita ingatkan kebaikan. Kalau tidak bisa berubah ya kita lawan. Karena apa? Orang yang tadinya ragu jadi percaya, orang yang percaya jadi benci sama kita. Tidak ada orang yang bisa memperbaiki nama baik kita sendiri selain diri kita sendiri. Karena opini yang terbentuk, kita ini negara berkembang, sangat mudah orang itu terprovokasi. Ini perhatian juga untuk Kom Diki. Mungkinnya saya terima kasih kemarin ada berita bahwa sosial media akan dibatasi, usia pengguna sosial media akan dibatasi. Ini bagus sekali karena bahaya generasi bangsa itu bukan hanya narkoba ya, dunia maya juga sangat bahaya untuk mental health anak bangsa ke depan. Kenapa saya harus memberikan contoh nih sebetulnya, walaupun ini contoh nggak baik ya, akan timbul keonaran selanjutnya. Karena orang kalau udah dihina, diinjak istilahnya pada titik tertentu, orang itu akan melawan. Setelah ada perlawanan akan timbul kelompok-kelompok. Ada yang membela, ada yang kontrak. Nah, bukan hanya saya ya, mungkin besok lusa dan kapan entah nanti akan ada begini. Sampai kapan Indonesia akan mempunyai tontonan seperti ini. Bukan saya juga senang saya dibantu dengan akun-akun pembuli, tentu saya tidak senang ya, tapi ya ini yang terjadi. Ini yang terjadi begitu saya speak up membela diri, maka akan timbullah kelompok-kelompok yang pro dan kontra. Lalu timbullah pekerjaan-pekerjaan nih sekarang jadi buzzer, bikin akun banyak-banyakan account. Siapa yang mau jadi karyawan nanti? Kerja dari jam 5 sampai jam 9 sampai jam 5 capek, mendingan di rumah aja bikin akun buzzer cuma untuk menghina-hina.
Nah ini bahaya, menurut saya bahaya. Jadi memang harus jadi perhatian bagaimana Komdigi mengambil tindakan. Kalau kita bergantung sama Meta, ya Meta nggak peduli sudah pasti. Karena dalam saya membuat laporan pun sulit ya, Mas Tommy ya, harus ada izin Meta, ini itu ya. Ini negara Indonesia, bangsa yang negara yang harus punya aturan. Oke. Meski tak mengaku tengah bermusuhan dengan Nikita, faktanya Fitri dan Niki kerap saling sindir di media sosial. Bahkan, baru-baru ini Fitri menuding Nikita memiliki backingan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kecurigaan itu didasarkan pada dugaan Polres Metro Jakarta Selatan cenderung lambat memproses laporan orang terhadap Nikita. Sebaliknya, jika laporan Nikita terhadap orang lain selalu cepat ditindaklanjuti. Ya, melalui unggahan media sosialnya, Fitri bahkan menandai akun Instagram Polres Metro Jakarta Selatan guna mempertanyakan hal tersebut. Apakah benar saudara Niki punya backingan atau diantensi atas semua keonaran yang dia lakukan? Tulisnya. Fitri juga menegaskan pentingnya keadilan yang sama untuk semua pihak tanpa melihat status atau popularitas seseorang. Lantas, akankah Fitri berhasil membuktikan dugaan soal backingan ini? Saya tidak merasa terjatuh. Saya tidak merasa terjatuh karena fitnahan itu. Saya tidak merasa terjatuh dan saya tidak merasa berseteru atau mempunyai musuh atau berlawan sama siapapun. Saya hanya membuka mata netizen khususnya bahwa jangan kalau ada orang yang merasa benar, merasa selalu benar, bahwa itu selalu benar gitu. Nggak seperti itu. Jadi harus ada yang membuka pikiran, jangan sampai ada oknum influencer yang menguasai sosial media seolah-olah lebih sakti dari presiden di Republik ini. Ya lebih takut gitu, lebih takut dari ucapan dia daripada fakta, lebih takut dari ucapan dia daripada kita harus membawa ke jalur hukum gitu. Itu sih saya hanya melihat bahwa apa yang saya lakukan ini, lagi-lagi saya bukan menyerang atau berseteru dengan salah satu orang ya. Saya hanya ingin memberikan pandangan kepada netizen bahwa siapapun yang ingin menguasai dunia maya dengan cara yang onar, jangan dikasih ruang. Selama kebenarannya tidak bisa dibuktikan, apalagi fitnah dan bohong. Ya, betul. Sementara itu, Nikita Mirzani juga membuat pernyataan mengejutkan tentang Fitri Salhuteru. Kali ini terkait insiden penembakan yang dialami oleh mantan sahabatnya tersebut. Melalui live media sosialnya, Niki menyampaikan kecurigaan mengenai kejadian tersebut. Ia menduga bahwa tembakan itu justru berasal dari dalam rumah Fitri Salhuteru sendiri. Kecurigaan Niki ini didasarkan bekas tembakan yang menembus kaca rumah Fitri. Menurutnya, arah tembakan terlihat seperti datang dari dalam, bukan dari luar. Oh, ada yang seru. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku katanya kantornya ditembak 2 peluru. Kalian percaya nggak? Ada yang nembak. Kan dia yang jahat. Namanya Fitri, anak anjing. Kemarin lihat kan, lagi makan tuh karena dikirimin temen gue. Lihat. Si Fitri anak anjing bikin ulah, seolah-olah katanya kantornya ditembak katanya. Terus gue lihat dong, gue zoom di post sama temennya tuh korupsi. Terus gue zoom, bahwa ini kalau ditembak dari luar, pecahan kacanya harusnya nggak begini, Bo. Oh ya, gue lupa, dia kan ini tukang bikin cerita. Oh, ditembak sendiri, Bor, dari dalam, jedor gitu. Jadi seolah-olah ada yang jahatin dia. Padahal yang jahatin dia ya dia sendiri yang nembak, dia sendiri yang laporin.
Lihat aja pecahannya aja dari dalam. Ya dialah yang nembak itu. Deh orang kalau netizen mah gampang dibodoh-bodohin. Mata gue masih jeli. Lagian tuh perempuan anak durhaka. Kalau emang ada yang jahatin dia, kayak dulu kan salon dicoret-coret, pasti CCTV-nya udah dikeluarin. Lah jelas-jelas di situ ada CCTV, mana ya sampai sekarang CCTV nggak dikeluarin. Capek banget drama melulu. Udah tua, kita nggak tahu umur tuh sampai kapan, ya. Mendingan datengin tuh ibu kandungnya datengin. Ya bawa baskom, cuci kakinya, lu minum sedikit air cuci kakinya ibu kandung lo toh, ya biar nanti jalannya tuh lempeng.